Shalom rekan-rekan Simas berjalan dunia dimanapun kalian berada. Apa kabar? Shalom Kutub Utara, Kutub Selatan. Shalom benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika, Amerika, Asia. Shalom Washington, Yerusalem. Makin keren ya. Pergerakan pasukan di sepanjang jalur-jalur ekonomi semuanya bergerak. Luar biasa. Oh ya, WA saya lagi di take down lagi. Nah, dari Telkomsel ke XL udah berapa puluh mau ganti kartu. Cuman karena target utamanya bukan saya. Mereka tuh target utamanya bayangkan cuy, 40 miliar dolar. Masa dipercayakan sama tukang ojek? Masa dipercayakan sama tukang sayur? Masa dipercayakan sama anak kecil? 40 miliar dolar itu baru satu item ketahuan. Wajar lah, WhatsApp kan berapa? Nggak sampainya perusahaan WhatsApp ini 40 miliar dolar. Makanya Mark Zuckerberg, Facebook itu nggak berani macam-macam. Nah, negara ini aja mau disikat mereka, negara Indonesia. Saya santai-santai aja ya kan, nggak sebanding 40 miliar dolar dengan misalnya tukang ojek. Jangankan tukang ojek di lapangan, Nadiem aja nggak mampu melawan mereka. Nadiem bosnya tukang ojek itu. Kurang apa? Nadiem Menteri Pendidikan nggak mampu, ya kan? Apalagi yang lainnya kan kayak Jokowi. Pendidikan Jokowi apa? Ijazah palsu. Ya kan, sedangkan Nadiem tamatan Amerika. Preman maka jauh lah. Jadi ya minta maaf aja lah Mulyono ya, jauhnya kau. Dengan Nadiem aja benchmark Apple to Apple aja kalah, jauh kau. Ya kan, apalagi melawan saya. Makanya saya diam ya kan. Kalau istilah gerakan perang ideologi itu, ciri khas gerakan perang ideologi itu apa Mulyono? Siapa menggiring siapa? Itu saya ajari ya. Kalau ciri perang ideologi itu kuncinya cuma satu. Apakah kau menang di atas pikiran mereka? Menangnya apa? Menang isu. Misal, kalian memenangkan isu fantasi seks terhadap kami cuek. Kami itu memenangkan isu Injil, salib. Nah, tarung ini kan di gereja. Saya pernah dilarang oleh orang gereja. Gereja GBI lah waktu itu, cool kalau Islam kan. Pak Timbul doa makan, tapi jangan doakan negara. Nah, seru kan? Inilah namanya perang ideologi. Perang ideologi itu perang pikiran, perang isu. Bukan perang enggak. Memang isu kalian isu seks. Enggak mempan, digerakkan bawah tanah enggak mempan. Isu seks itulah basi itu. Basi isu seks itu. Basi. Artinya apa? Orang kan kayak kami ini kan perang dunia internasional. Mana mungkin isu seks untuk dikawal pas sama Kodam sama marinir, apalagi dikawal sama uang 40 miliar dolar. Enggak mungkin. Artinya apa? Ya kan? Kerajaan. Nah, itu baru nyambung. Oh, itu tujuan kerajaan. Ganti konstitusi. Baru kena. Makanya kan baru sesuai lah. Termasuk murah lah itu 40 miliar dolar itu. Ya kan? Kayak si Tito kan Bonaparte kena tangkap. Masalah cuma satu orang koruptor. Bonaparte jenderal, polisi, Sumsel sama-sama kayak Tito kan. Ditangkap, dipenjara. Kasus korupsi. Paling yang sebelahnya sama Sumsel, Tito itu sama Bonaparte, sama-sama polisi, sama-sama jenderal, sama-sama Sumsel. Tapi yang Kemayoran itu dikasih penghargaan. Termasuk mahal apa murah lah yang harga persaudaraan antara Bonaparte dengan Tito ini 40 miliar dolar loh. Kalau melihat kasus yang dibongkar di Amerika itu, menurut kalian cocok nggak? Sesuai nggak harga 40 miliar dolar antara Tito dengan si Bonaparte ini? Ya kan, satu di penjara, satunya ngasih penghargaan kepada yang bantu koruptor buat KTP. Menurut kawan-kawan ini cocok nggak? Sesuai nggak? Belum lagi BPJS. Coba ya kita hitung ya, 40 miliar dikali misalnya anggaplah 17.000 dolar ya. Sekitar 600 triliun. Wah, nggak cocok juga. 200 triliun koruptor mendapat KTP gratis dengan 40 miliar dolar. Wah, nggak cocok, nggak pas. Makanya mereka kurang. Tambah. Kenapa? Karena baru-baru kasus kayak misalnya PDN, Pusat Data Nasional jebol ya kan, BPJS gratis 200 triliun ya kan. Bonaparte jenderal bintang 2 di penjara, sedangkan yang itu dikasih penghargaan kan. Kayaknya kurang pas, kurang, tambah, nggak sampai. Oh, itu baru ketahuan 40 miliar dolar aja selama 10 tahun.
Coba deh, $45 misalnya setahun $45 kali 10 berapa ya? Kita hitung ya. Hitung ya, hitung. 40 miliar dolar kali 10. Wah, $400 miliar, $400 miliar kali 15.000 aja. Wah, itulah sendiri kalian. Jadi cocok nggak ya harga $400 miliar selama 10 tahun itu cuma sekedar memenjarakan Bonaparte, menjarakan koruptor 200 triliun. Sesuai nggak? Misalnya hitung-hitungan kapitalis loh ini. Semuanya pakai uang. Bukan, cocok. Enggak kan? Berarti kurang, tambah. Musik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Dangdutan kita coy. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Habis, ulang. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Tangan di atas. Ku kan menari seperti Daud menari. Habis belum? Habis. Ulang lagi. Mau dangdutan? Dangdutan sampai muji Tuhan? Habis. Ulang lagi ya, kita dangdutan sampai muji Tuhan ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, itu yang di depan di jalan proklamasi. Kita berfantasi aja ya, tapi hal positif. Seakan-akan kita di gedung proklamasi dulu kan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya itu yang di luar di pinggir-pinggir jalan masuk muat. Itu di lantai 2 masih ada. Bila roh Allah di atas masih kosong di atas. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Muat masuk. Yang dari Kuba, yang dari partai batnya Irak Pasal Musa masuk. Bila roh Allah ada ku dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Hai, ku kan menari. Siapa yang di luar masuk. Ku kan muat gedungnya masih muat, di atas masih ada. Ku kan menari seperti di balkon masih kosong. Zapatista masih ada. Nah, kita memang ulang kita. Habis. Masih mau? Tambah? Masih mau? Lanjut joget dangdutan kita, muji Tuhan. Habis? Ulang. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ya Papua masuk tambah. Ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari. Timur masih muat. Kurang tambah masih muat. Kosong. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam masih muat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Ira masuk. Irlandia masuk. Ku kan menari seperti Daud masih kosong muat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. PLO masuk masuk muat PLO. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kurang? Tambah? Habis? Tambah. Kurang ya? Tambah. Habis. Tambah kan? Tambah. Tidak tambah. Bila roh Allah ada dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Beskoy masuk. Barca masuk. Bila roh Allah ada. Meksikan. Malentinos masuk. Arab masuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kan menari. Beda kalau mereka kan pakai subsidi listrik, musik dangdum. Kita tahu. Malu kita, guru agama nggak dapat THR. Kita hilir mudik, malu dong. Yang Hermaniru, malu nggak lu? Nggak kan? Iyalah kan tahu lah level kau. Ya kan? Diajak bertemu hilir mudik, mending kepala ngasih duit tidak. Malu saya, pasti ada yang nggak dapat THR. Minyak kali itu subsidi semua. Mana ada kali ngeluarin duit itu? Ya kan? Karena itu teman-temanku seiman seperjuangan dunia. Ya kan? Kita tahu. Ya kan? Semuanya hancur.
Ya kan? Artinya apa? Kalau istilah mereka pecah, pecah, pecah. Artinya kekuatan mereka pecah, 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 pecah. Kekuatan anti Tuhan di Amerika pecah dengan kekuatan Tuhan di Asia. Beda. Ya kan? Kalau ngelihat gerakannya kan memang sistemnya tetap sama. Kayak misalnya contoh, Presiden Indonesia sudah Prabowo, Kopassus, jenderal. Artinya kan kesatria. Kami nak fantasi sek, nak ngapo kau, bubunuhan gitu. Jadi gitu. Enggak, tetap aja polanya. Artinya apa? Ya, kita tahulah Presiden Indonesia gimana gitu kan. Ternyata tetap men-take down WhatsApp saya. Saya dulu zaman SBY mana pernah WhatsApp saya di take down. Dalam hitungan detik saya bisa menghubungi orang WA orang kemana-mana. Tapi semenjak fantasi sek ini terbuka, terang-terangan. Baru 5 orang di telepon, 10 orang di telepon sudah take down. Dulu zaman SBY, zaman Mega 30 orang saat saya teleponin, mana ada take downan. Artinya apa? Semua sudah hancur. Semua gagal. Kenapa bisa gagal? Bukan masalah si X kawin, bukan. Masalah fantasi hari ini berubah, hitungan detik fantasi namanya. Gagalnya di mana? Tidak ada yang berani menyatakan hapus sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan kebebasan berekspresi. Menghaluskannya kebebasan berekspresi kan? Tidak berani kan? Kenapa? Karena mereka tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Contoh kayak lagu hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Ayo disalamin. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau yang ku cinta, kau yang ku sayang, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau yang ku sayang, kau yang ku cinta, tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Iyalah, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Hanya hitungan detik aja nanti dimatiin semua mereka. Cuman bukan oleh saya, bukan oleh orang saya, bukan. Kami nggak fokus perang di sini. Biarlah sama tentara yang mana saya nggak tahu. Urusan Tuhan Yesus. Saya bukan Tuhan Yesus. Nggak tahu, mungkin pendeta-pendeta itu punya pasukan sendiri. Urusan mereka. Mereka sudah kuat. Kemarin ada 15 miliar korupsi di gereja. Ya kan? Saya sudah gereja aja dikorupsi, apalagi APBD Kota Palembang, apalagi APBD provinsi, apalagi APBN. Tempat suci aja yang seharusnya suci, gereja salib, korup. Nah, logikanya kalau tempat suci ada salib, apalagi tempatnya nggak ada salib. Nggak usah penelitian jauh-jauh, buang energi aja kita. Ngapain ngapa? Itu kalau istilah peribahasa bangsa Indonesia, menegakkan kain basah. Nah, kalau bangsa Indonesia kan bahasa peribahasa, nggak tahu aliran sesat itu kenal dengan peribahasa. Mungkin nggak kenal ya peribahasa ya, mungkin nggak kenal ya. Makanya mereka suka hati kan. Udah tahu cari uang susah, udah tahu harga bahan pokok makanan mahal sekarang, ikan dibuang ikan ke dalam rumah saya. Pak tukang sayurnya jualan ikan. Mungkin dia sudah buta nggak butuh uang lagi ya kan? Mungkin dia lancar dapat dari gereja mana, atau mungkin dari gereja GB atau apa entahlah, urusan mereka ya kan? Lancar. jadi ya urusan mereka lah, jangan bawa saya ya kan? Fair aja kita. Ya kan?
Kalau memang ingin misalnya, oh Indonesia ternyata kota bisnis pariwisata kan? Nah, kalau istilah konteksnya bisnis pariwisata, apa itu? Judi, miras, seks. Itulah bisnis pariwisata. Intinya tuh cek aja di Las Vegas itu kan judi legal, ya kan? Miras legal, seks legal, legalin aja nggak apa-apa. Kalau dulu zaman Rosian kalau nggak salah rencana dulu nama dekat Pulau Kemarau itu ada, kalau nggak salah ada namanya Pulau Kelentit, mau diubah jadi prostitusi, diganti dengan nama Pulau Salanama. Tanya aja orang-orang lama Palembang, tahu saya jadi undang ya, saya bilang ya sudah, kalau memang pemerintah nganggap itu Pulau Kelentit dulu namanya, mau diubah menjadi Pulau Salanama dekat Pulau Kemarau, mau dijadikan tempat prostitusi, judi segala macam lah kayak gitu. Mau niru konsep apa kalau di Malaysia itu kucing, daerah kucing. Wah kucing, bukan kucing versi mereka, kucing, anjing, ayam kayak dekat DPR itu kan. Oh anjing, babin kan kayak gitu mati kan. Cuma sudahlah, kalau aku tengok kan, oh iyalah, mereka menikmati pelanggaran hukum. Ya mau gimana lagi? Melanggar hukum itu halal. Versi agama itu kan, semakin banyak engkau melanggar hukum, semakin banyak engkau berbuat dosa, engkau akan masuk surga. Versi mereka, mana kan agama mereka kan? Gimana saya mau melarangnya? Agama. Sama kayak kita nyuruh, hai PKS, kamu partai terlarang, masuklah PKB. Marah PKS, apa-apa PKB itu partai sesat. Oh marah PKB, oh PKS kau partai sesat sama Islam. Mana bisa PKS sama PKB ketemu di jalan, pasti bentrok. Sama kayak misalnya, kalau dulu Golkar sama PDIP, wah hidup Indonesia, kata PDIP, kata Golkar hidup Indonesia, oh Golkar bunga, kelapa. Yang di Kalimantan itu kan berapa? 5.000 orang dibunuh kan? Dalam satu hari 5.000 orang, kalau nggak salah buka sejarah kan, 5 Golkar dimatiin orang. Ya, ya gitulah, sesama Islam aja misalnya PKS sama PKB, NU sama Muhammadiyah, GBI sama HKBP, sama-sama doktrin masing-masing. Ya kan? Mana bisa? Nggak bisa. Apalagi misalnya antara SD aja, misalnya SD Negeri 148 dengan SD 562, mana bisa? Oh, SD kami kepala sekolah beda kebijakan. Ya kan? SD mana ada SD ini besar, mana bisa? Buktinya ketua kelasnya beda, kepala sekolahnya beda. Beda kelas juga, beda duit kasnya. Hidup ini indah karena banyak perbedaan. Ada amin? Amin. Makanya kan nggak bisa orang-orang GBI kan maksa, oh HKBP gak usah kau pakai bahasa Batak. Mana bisa orang HKBP, GBI, gak usah kau pakai bahasa Romo itu. Nggak bisa. Nggak boleh, nggak bisa. Makanya kacau. Makanya ada Pancasila. Yang sepakat Pancasila dasar negara sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Nggak bisa. Misalnya kan, yang orang-orang misalnya aliran sesat ini ke mata sisek ini kan masuk ke Aceh. Oh di Aceh, nggak apa-apa, di Palembang nggak apa, nutupnya. Apaan kata orang Aceh? Rencong berbicara, perpas. Coba aja kalau melawan, kalau nggak melawan mantap-mantap aja di rumahnya kan nganggur kan. Oh iya ya, kalau ke Aceh kan butuh ongkos, butuh biaya. Enak di rumah di Palembang nganggur ngayal, datang orang ya kan. Ya kan? Kayak kemarin itu kan, udah jelas-jelas Alfamart itu 400 outlet ditutup. Kita hitung, satu outlet aja minimal 4 karyawan kan, satu kepala toko, 3 staff. 400 kali 4, coba 400 kali 4, 400 kali 4. Ada 1.600 orang nganggur gara-gara 400 outlet Alfamart tutup. Kali 4 kan, ada 6.400 orang yang kemarin gara-gara outlet ditutup, artinya PHK kan, tidak dapat THR. 6.400 ini kira-kira kalau level Indonesia ya sekitar satu kelurahan lah. Bayangkan satu kelurahan nganggur. Dan kalian berharap ketika tentara Malaysia, Singapura, Thailand masuk misalnya ke Pulau Bintan, ke Pulau Pulau Perak segala macam itu kan, Pulau Buru, kalian berkata, mereka tukang ojek itu ngangkat senjata. Yakin tukang ojek itu mau ngangkat senjata? Tes, ayo semuanya masuk pasukan cadangan. Berani nggak? Berani nggak mereka masuk pasukan cadangan? Oh, kami siap merebut kembali sepadan negeri kita.
masuk pasukan cadangan, hadap kiri, hadap kanan, ngintel. Mana tentara Malaysia? Misalnya kami, mana tentara Malaysia? Wah, makanya, tentara Malaysia, ya. Wah, pakai HP kan? Bisa nggak? Saya nggak stres, kalian itu yang stres. Saya nggak trauma, kalian itu contoh orang depan ini, tukang ojek ini senjata andalan tukang sayur ini kan senjata andalan mereka kan. Coba berani ngomong kepala lagi. Mana berani mereka ngomong kepala, potong kepala, mana berani? Tuh yang suara-suara ini, mana berani lagi? Air masuk nggak berani lagi. Trauma mereka takut. Kalau saya mana ada trauma, namanya bertempur. Kenapa? Karena saya tahu yang saya hadapi ini dulu kan, zaman-zaman SMP kan, kami sepakat. Dari orang 5 yang kami dulu waktu SMP kan, kelas 1 SMP kan, kita akan berhadapan dengan militer, Soeharto, Jenderal Bintang 5. Kami buka datanya kan, banyak itu waktu itu kan. Dia jago perang, jago politik, ahli gerilya, ahli taktik, jago intel. Artinya ini bukan jenderal sembarangan. Teman-teman, kalau ada yang nggak sepakat, kalau nggak siap mati dibunuh, silakan mundur. Tidak ada yang disebut pengkhianat, tidak ada disebut pecundang, tidak ada disebut penakut. Karena kami tahu, kami sadar, tipis kemungkinan hidup ketika berhadapan Soeharto. Jelas kan kamu ini? Sadar nggak kamu tuh menghadapi siapa? Sadar nggak? Tengok aja yang kalian mainkan itu, kitab suci segala macam. Yakin Indonesia nggak bunuh-bunuhan? Soeharto aja nggak ada kayak kalian ini. Tengok aja, tanya aja NU lama, Muhammadiyah lama, MUI lama, PGI lama, orang-orang gereja lama. Waktu zaman Soeharto ada nggak kayak gini? Nggak ada. Tapi hasilnya pemerkosa tuh kayak permai itu dibicara nih. Mana ada tukang ojek di atas itu? Belum ada online kan? Tukang ojek pangkalan yang tinggal di sekitar Malaka ini aja nggak ada yang turun ke bawah melindunginya. Apalagi sekedar ojek online yang nggak jelas di mana rumahnya kan, yang pasti nggak dekat kantor permai itu. Mana mau itu pasang badan untuk kantor permai itu. Sedangkan ojek pangkalan di atas ini aja nggak mau turun ke bawah itu bela. Apalagi ojek online itu yang kaget dulu kami ini dulu, mama aku manggil, aku sakit perut, ibu aku manggil, aku ngantar sayur. Iris kopeng aku galak, melat tukang minimarket kantor permai itu. Lah dulu aja tukang ojek pangkalan di bawah rumah sekitar Malakan nggak mau turun, ayo cek kami bela nggak mau. Apalagi ojek online itu yang di mana-mana nggak jelas tinggalnya di mana. Jelaskan parameternya. Karena itu teman-teman Kusiman seperti yang dunia, kita tahu, ya kan? Perang ini dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Di Amerika jelas benchmarknya. Di Amerika pelan-pelan pasti dibersihkan. Di Eropa, di Arab, cuman di Indonesia-nya saya perhatikan, cuman di Indonesia-nya aja yang ngotot ditekan mereka. Kalau mereka bilang saya ini spesial, enggak juga. Kalau mereka bilang saya ini ancaman, enggak juga. Sederhana, zaman SBY apa susah mereka matikan saya? Mereka sudah tahu, mau kosong kalau mereka nggak tahu. Ketika saya sendirian di tengah hutan itu di Kalimantan itu, kapal saya bocor sendirian saya. Saya lihat ada buaya banyak, tinggal nggak dilakuin mereka. Artinya apa? Jadi kau jangan banyak tingkah, Mulyono. Bukan saya so jago. Saya tahu apa yang mereka incar, bukan saya. Saya bukan level-level orang-orang miskin yang nggak ada punya harapan ini, yang malas ini. Saya bukan kayak gitu. Saya nggak besar kepala. Jangankan berhadapan dengan 40 miliar dolar itu, berhadapan dengan babi kopra-kopra itu saya nggak ada kemampuan. Terus aja dikeroyok mereka mati saya, pasti dikeroyok sama kopra-kopra itu, yang babinsa itu. Apaan lu? Kelabuk pasti mati saya. Tapi kenapa nggak diperintahkan mereka? Kan artinya ada yang dicari mereka. Seks. Tengok di TV tuh. Di Eropa dipulangi semua, Arab itu kan. Di Amerika Latinos dipulangi semua. Kalau masalah seks, misalnya masalah buah sakar panjang kan? Ada. Artinya apa? Mereka haus darah. Mereka menginginkan perang saudara. Mereka menginginkan perpecahan seperti Uni Soviet. Itu contoh itu depan mata Mulyono. Rusia dengan Ukraina. Sampai sekarang perang saudara. Zelensky itu. Siapa Zelensky itu? Sama kayak kau lah Mulyono. Gak jelas warga negara kapan dia masa jadi warga negara Uni Soviet. Tiba-tiba jadi presiden di
di Ukraina. Ya kan? Nggak jelas sejarahnya, pendidikannya gimana segala macam. Tahu-tahu ngaku Yahudi, pas dicek di Mossad bukan orang Mossad. Siapa dia ini? Ceklah di Mossad sana. Ada kau jaringan Mossad, Mulyono? Dia ini Yahudi, benar nggak ini orang Mossad? Bukan. Makanya Israel nggak ada terang. Biasanya kalau Israel, kalau orang dia terang-terang dikasihnya duit terang-terangan dia. Contoh kayak zaman Amerika Madeleine Albright itu, oh terang-terangan mau. Artinya ya kan sudah hancur ya kan. Saya tanya sama anak-anak kecil ini kan, kamu takut nggak dengan Tuhan? Tidak. Kamu takut nggak dengan Tuhan? Tidak. Itu baru nyambung dengan penghinaan terhadap penistaan agama di gereja dengan anak-anak nyambung. Oh berarti klop jalan pendidikan mereka, jalan program mereka apa? Menghasilkan anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia tidak takut Tuhan. Beri kemuliaan buat Yesus. Jadi tidak sia-sia 10 tahun menghina Injil, menghina Alkitab, menghina kitab suci, menghina gereja. Buktinya anak-anak kecil depan ini takut Tuhan enggak? Tidak, takut, berhasil. Selamanya pendeta-pendeta cabul, kalian berhasil menciptakan generasi penerus bangsa Indonesia yang Pancasila tidak takut Tuhan. Artinya program mereka yang berhasil, tidak sia-sia. 40 miliar dolar, 70 juta dolar, tidak sia-sia, berhasil. Jadi generasi penerus ini tinggal di setel. Saya sih nggak ikut-ikutan. Pertama saya nggak punya anak, kedua ya sudahlah. Ya kan, mereka berhasil membuat nama Indonesia di hati kami hancur. Jadi dua keberhasilan mereka. Pertama, berhasil membuat generasi penerus yang tidak takut Tuhan. Kedua, membuat nama Indonesia di kelompok kami yaitu tercoreng. Selamatnya berhasil. Ya udahlah, dewasa aja lah. Ya kan sudah berhasil 2, udah apalagi mau dikejar ya kan. Cuma kalau mau tambah ya lanjutlah, silakan ya. Silakan tambah silakan kan. Takut mereka dengar kata tambah, potong palanya, takut mereka trauma. Nah, biasa air masuk, teriak-teriak air masuk. Ada terdengar tadi pakai speaker itu air masuk. Biasanya air masuk. Takut mereka trauma. Kalau kami nggak ada trauma, udah biasa kami melihat darah ditembak di depan mata. Waktu perang dengan orang-orang asing itu, menang kami. Karena itu teman-teman konsumen seberang sedunia, tergenapilah firman Tuhan yang berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan cinta uang. Tergenapilah firman Tuhan yang berkata, jangan sesat. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sesat. Pikul salib. Karena semua menuju satu titik, yaitu Armageddon. Selamat berjuang bagi orang-orang Indonesia yang setia, takut akan Tuhan dan dengan Pancasila. Dan ya selamat berjuanglah buat kaum-kaum yang anti Tuhan. Kalau lihat datanya, kalian berhasil membuat generasi penerus tidak takut sama Tuhan. Silakan bertempur, kaum-kaum takut Tuhan, Pancasila, beserta jaringannya. Dan selamat berjuang, kaum-kaum melawan Tuhan, tidak takut Tuhan, dengan kehidupan kayaknya bawah tanah deh. Tapi sulit juga aku mau bilang kelompok tidak takut Tuhan. Dibilang bawah tanah, tapi di situ ada aparat, ada polisi. Dibilang tidak bawah tanah, tapi tidak mau terang-terangan. Buka deh. Nggak ada. Jadi nggak jelas konsep gerakannya. Apakah bawah tanah? Tapi kalau bawah tanah di situ ada aparat. Tapi kalau dibilang terang-terangan tidak berani. Yes, pak, tidak berani. Jadi nggak jelas konsep gerakannya ini mau ngapain nggak jelas ya. Jadi ya terserahlah. Pokoknya yang pasti kalian menciptakan generasi yang tidak takut Tuhan. Selamat berjuang ya. Terserahlah konsep gerakan kalian apa bawah tanah atau masuk ke tanah, dipendam di tanah, saya nggak tahu urusan kalian. Yang pasti baik masing-masing pihak ideologi takut Tuhan Pancasila maupun ideologi tidak takut Tuhan. Semoga kalian sukses dengan ideologi masing-masing. Semangat teman-teman. Data dan fakta telah menunjukkan yang jelas. Armageddon tidak terelakkan. Kita akan bersekumpul bersama-sama di satu titik. Jesus bless you, USA will take control of the world. Believe me. No doubt about that.
Arab will say, we all American. Asia will say, we all American. Africa will say, we all American. Aussie will say, we all American. Latino said, we all American. No doubt about that. Tetap semangat teman-teman seperti dunia. King Jimin will be happen. I love Jesus, I love Jimin. Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Sterilisasi yang dilakukan oleh Tuhan tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dicegah oleh kekuatan iblis sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Jimin. Aku cinta kau selamanya Jimin. Timbul milik Jimin selamanya ya. Tetap semangat. Keep spirit high my fighter. I love you all. Semangat.